Kalau di penderitanya tuh ini kan batuk kan ada berbagai macam ya. Ada batuk kering, batuk dahak, batuk minjem duit juga ada. Ya kan? Sambil garuk-garuk gini. Gitu. Bakterinya ini luar biasa, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Jadi dia bisa menghindari daya tahan tubuh, bisa menghindari benteng dalam tubuh ini. Saya sakit gigi, beli amoxicillin dah. Minum 3 hari udah berhenti. Berhenti minum amoxicillin. Lagi besok masih mempan ini bulan depan minum amoxicillin lagi. Di satu titik enggak mempan, minum amoxicillin berapapun enggak mempan karena memang apa? Kumannya sudah kebal dengan amoxicillin. Resisten bahasanya, resisten bahasa kerennya ini kebal. Berarti berarti mulai sekarang kita harus mikir nih berarti Dok ya. 4 bulan kemarin kita habis berinteraksi sama siapa? Bukan. Intinya pembicaraannya adalah kalau ada orang batuk, hati-hati. Hati-hati. Kamu nggak sendiri, dia Mukti di sini ngobrol bareng Dokter Suci dan Dokter Rizky. Oke, tepuk tangan. Gitu dong. Selamat datang di RRI Mataram. Oke, terima kasih Mas Dio. Berasa resmi ya begini ya? Kayaknya harus begini banget ya. Kantoran banget, Mas. Kantoran banget. Kami mengabdi. Gitu. Iya, kantoran banget ini. Ini gimana kabarnya Dokter Suci Alhamdulillah sama baik-baik saja, Dokter Rizky? Sehat. Sehat. Ini Dokter Rizky minggu ini udah kedua kali. Makanya the most Iya. wanted banget kan? Iya. Kayaknya tanda tangan kontrak boleh deh. Kalau Dokter Suci kan ke VIP ya. Yes. Tadi ke VIP dulu ngobrol. Kalau Dokter Rizky langsung ke sini. Langsung sini, feel like home makanya. Feel like home. Feel like home banget. Oke, ini Dokter Rizky adalah dokter spesialis paru. Dokter Suci. Saya kebetulan backgroundnya ilmu biomedik. Ya, jadi biomedik itu memang mempelajari semua hal terkait dengan sel tubuh gitu. Jadi ya relate lah ketika kita ngobrol tentang TB di sini. Oke, nah kita mau ngobrol tentang tuberkulosis dan beliau ini adalah pengajar ya di Fakultas Kedokteran Unizar ya. Sebagai dosen, sebagai wakil dekan 3 ya. Pengajar juga. Pengajar Dosen juga. aja. Oke, dosen. Wakil dekan 3, wakil dekan 3. Dan Iya, kebetulan saya anak buahnya jadi ya. Ketemu bosnya nih. Dipaksa. Mas. Dipaksa. Jadi gini, ini kan kemarin waktu itu saya sama Dokter Rizky sempat ngobrol di Programa 2 ini tentang TB ini. Dan ada data-data yang saya coba lihat gitu, saya buka ternyata data-data TB ini bisa dibilang mengerikan atau gimana gitu ya, karena Indonesia ini menduduki peringkat kedua. Entah ini prestasi gitu ya. Kalau SEA Games peringkat 1 dong. Iya benar. Ini peringkat 2 di bawah India dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia. Betul. Gitu ya. Nah ini makanya saya pengen ngobrol sama Dokter Suci sama Dokter Rizky yang spesialis paru gitu ya. Sebenarnya ini permasalahannya itu apa gitu. Terutama untuk Dokter Suci gitu ya. Ini kan biasanya kalau dari proses itu biasanya kan dari ke dokter umum dulu, baru kalau misalnya udah didiagnosa baru ke dokter paru gitu ya, spesialisnya gitu ya. Nah ini sebenarnya apa yang ada di masyarakat itu Dokter Suci ketika tahu tentang TB ini? Oke. Ketika ngobrol tentang TB memang kita akan ngobrol dengan permasalahan global sekali. Sehingga apapun kebijakan yang ada di Indonesia ini termasuk dengan NTB itu memang akan hubungkan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh WHO sendiri ya sebagai organisasi dunia kesehatan. Nah, TB ini yang membuat dia masih menjadi masalah yang besar, Mas. Karena memang stigma masyarakat yang kita ini yang belum berubah. Karena ketakutan mereka sendiri terkait dengan TB ini ketika satu orang yang sakit, maka sepertinya satu keluarganya menjadi sakit. Nah, akhirnya dikucilkan mungkin oleh masyarakatnya atau tetangganya sendiri. Dan juga dengan pengobatan TB yang cukup lama. Yang memang akhirnya mereka udah ketakutan sendiri. Kalau saya terdiagnosis, maka saya akan mendapatkan pengobatan TB selama 6 bulan. Itu pun belum tentu selesai, belum tentu kelar di 6 bulan. Dia kan akan dievaluasi kembali. Kalau misalnya ternyata ini perlu dilanjutkan. Nah, itu mungkin yang memang akhirnya masih menjadi permasalahan pada masyarakat kita, sehingga kebijakan pemerintah sebenarnya udah bagus banget, Mas. Udah ada ya, Sudah ada dan sudah banyak banget. Karena memang targetnya kan ada NTB di 2025 sebenarnya.
Tetapi seperti Mas Dio bilang tadi, ternyata memang Indonesia masih mendapatkan prestasi yang cukup tinggi terkait dengan penderita TB-nya banyak banget gitu kan, di bawah India, dilanjutkan dengan Cina, Pakistan dan lain-lain seperti itu. Jadi top 5 lah kita ini. Iya, top 5 lah ya gitu. Ini kalau misalnya dari menghadapi pasien gitu, Dokter Suci ya, ini kan pasti entah melalui prosesnya ke vaskes pertama atau langsung ke dokter umum gitu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya mereka tuh sadar nggak sih kalau misalnya mereka terdiagnosa tuberkulosis gitu? Walaupun mereka kadang disampaikan terdiagnosa TB itu denialnya masih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi menganggap ya sudah mungkin saya batuk biasa gitu kan. Apalagi yang TB ekstrapulmo ya dok ya. Kadang kan memang tidak mesti batuk. Itu apa lagi? Di luar paru. Ekstra paru. Oh, ekstra paru. Ya. Oh, Di luar paru. Oh, di luar paru. Iya. Gitu kan. Jadi tidak mesti batuk seperti itu. Nah, kadang kalau misalnya akhirnya mereka batuk lama itu, mereka denialnya atau penolakannya jadi kayak bukan TB deh. Karena memang saya merokok atau karena memang saya seperti ini seperti itu, banyak hal yang memang akan mencari alasan-alasan yang lain supaya tidak menjadi TB ini. Seperti itu. Apalagi dengan screening TB itu sendiri, akhirnya ketika ngomong screening TB berarti kan mereka harus memeriksa dahaknya nih. Nah, ketika memeriksa dahaknya untuk di vaskes primer, bisa jadi mereka disuruh ini tidak balik. Nah, tidak datang. Atau misalnya kalau misalnya dipraktekkan mandiri kan kami pasti akan menyarankan untuk ke puskesmas nih. Akhirnya mereka tidak datang ke puskesmas untuk pemeriksaan sputum atau dahak tersebut. Seperti itu. Jadi permasalahannya memang complicated sebenarnya. Gitu. Lebih ke kesadaran dan benar nggak sih saya ini TB gitu? Ya, kesadaran. Sebenarnya mereka bukan tidak percaya itu TB tapi denial tadi, penolakan tadi. Ya, karena ya itu stigma tadi masih kayaknya kesan buruk banget terkait dengan TB itu masih kenceng sekali deh gitu. Oh, berarti kalau misalnya pengobatan TB itu nggak sebentar ya? Tidak sebentar mungkin nanti. Tidak. Pengobatan TB itu minimal 6 bulan Mas Dio. Itu minimal Dari standarnya dari penelitian-penelitian yang ada. Jadi kuman TB itu yang benar-benar sudah mati itu adalah 6 bulan. Tetapi pada pasien-pasien tertentu kadang-kadang masih ada gejala. Nah, masih meninggalkan gejala. Kemudian masih ada batuk darah. Dan kadang-kadang dengan minum obat 6 bulan pun kami ada kasus namanya kasus gagal. Gagal, jadi minum obat 6 bulan, kita periksa dahak lagi, ternyata dahaknya masih positif. Itu udah dianggap gagal pengobatan. Gagal pengobatan dalam arti di sini banyak faktor. Nah, jadi kalau kita ngomong infeksi TBC itu bukan hanya faktor dari kumannya saja, tapi faktor lingkungannya, daya tahan tubuhnya, bagaimana. Makanya kalau kita ngomongkan TBC ini kompleks, Mas. Maksud kompleks sekali. Banyak sekali. Kalau kita mau ngobrol podcast 3 jam, 4 jam ini bisa sambil ya. Tim saya betah kok duduk di sini. Panjang gitu ya. Panjang. Iya, karena memang kompleks, maksudnya banyak segi yang memang yang harus dibenahi. Satu, memang tadi Dokter Suci bilang tadi stigma itu karena beranggapan, mohon maaf ya, orang di sini itu kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya, Mas ya. Stigma di sini satu, stigmanya itu stigma kalau kena TBC itu adalah penyakit memalukan. Ya, mohon maaf ya, penyakitnya orang tidak mampu, penyakit orang miskin, rakyat bahasanya seperti itu. Iya benar. Jadi saya pun ketika, mohon maaf, saya pribadi ketika di klinisi dipraktekkan dapat pasien ya Mas ya, dari yang orang maksudnya anggota berada gitu ya, dibilang sakit TBC itu langsung udah down. Duh dok, kok saya sakit TBC ya, ketularan dari siapa ya saya dok ya, kenapa ya saya kok kena TBC? Stigma itu. Dia ngarep apa? Ngarep kena kanker gitu. Karena kan memang terkenanya di kalangan menengah ke bawah. Padahal juga tidak. Kemarin kan saya sempat sampaikan Mas Juh, dari kalau saya praktek sehari-hari, dari anak kecil sampai orang tua, dari orang yang tidak ada sampai orang yang ada, semua ini bisa kena TB. Karena ini tertular sama kayak, mohon maaf, zaman kemarin COVID. Cuman COVID kan keren Mas Ian. Karena apa? COVID. Nah, penyakitnya momentum banget soalnya. Momentum. Tapi kalau TBC udah memalukan sekali Mas Juh. Itu yang stigma itu. Dan stigma yang kedua kalau yang di NTB ini yang lebih serem adalah penyakit turunan. Maksudnya gimana turunan? Dapat penyakit turunan dari orang tuanya. Okay. Dan dibilang sakit TBC, dia selalu bilang kata pertama, saya tidak ada turunan TBC dok, kok bisa saya kena TBC? Dipikir ini warisan mungkin.
Iya, kayak kalau kita tahu penyakit kencing manis, diabetes, itu kan memang turunan ya. Tapi kalau ini tidak, saya harus menjelaskan bukan. Ini tidak akan ada turunan karena mereka beranggapan kalau bapaknya TBC, anaknya TBC. Iya, bapaknya TBC, anaknya TBC karena tertular. Karena karena satu rumah. Saya bilang gitu. Jadi jangan dianggapkan. Yang ketiga, stigma yang lebih buruk lagi adalah kiriman. Penyakit kiriman TBC ini. Itu karena memalukan, membuat jadi kalau kena TBC keluarga ini dikucilkan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan keluarga ini sehingga keluarga ini dikucilkan. Diberikanlah kiriman sakit TBC itu. Oh, ilmu hitam berarti. Padahal ilmunya enggak hitam, ilmunya jelas ya dok. Jelas ilmunya. Kiriman paket enggak apa-apa kan gitu. Duit sih oke. Iya. Ini kiriman Mas Dio. Stigma 3 itu yang benar-benar yang sering saya temuin di masyarakat ya. Ketika saya terima pasien TBC, itu langsung. Dan benar kata dokter Suci, denial. Apalagi saya enggak ada. Saya baik-baik aja kok, keluarga baik-baik kok. Dapat kiriman dari siapa ya ini ya? Dapat ilmu dari mana? Itu yang mereka selalu denial itu. Dan akhirnya ketika minum obat, mereka yakin nggak ya saya minum obat ini? Jangan-jangan saya nggak sembuh. Jangan-jangan nggak sembuh. Minum obat percuma. Toh ini juga kiriman dari mana? Toh ya nggak sembuh. Nah itu ya educate itu yang memang makanya saya kemarin bilang ini penting sekali ke masyarakat supaya masyarakat ini tahu ini loh penyakit TBC ini bisa sembuh. Rajin minum obat, patuh minum obat. Ayo screening, ayo cari. Mereka mau. Ini bukan penyakit yang aneh. Ini semua orang bisa kena. Nggak usah malu. Ayo berobat. Kalau kita di kota-kota besar saat ini mereka malah lebih aware ya. Mohon maaf ya, lebih aware, lebih perhatian. Misalnya ada mohon maaf ya pembantu rumah tangga, PRT mau berobat diperiksakan sama ini. Ayo periksa yuk. Nah dari sana screeningnya ternyata benar ada. Oh ya udah yuk berobat dulu. Seperti itu mereka lebih perhatian, lebih tahu, lebih takut ya karena penyakit itu ya bukan ini. Tapi kalau di NTB ini rasanya masih butuh ayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama untuk ke sana. Oke, ini mungkin pertanyaan dasar mungkin ya, Dok. Ini karena memang saya nggak tahu nih ya, karena saya nggak tahu nih. Sebenarnya batuk TB itu gimana? Ini karena gini, kemarin waktu pas saya dikirimin materi kan gitu. Akhirnya saya coba untuk searching, coba untuk explore gitu. Dan ternyata saya kaget kalau Indonesia tuh berada di posisi kedua. Berarti ini kan ada hal dasar yang menurut saya, ini ada hal dasar yang emang masyarakat sebenarnya belum tahu. Contohnya mungkin salah satunya adalah apa sih bedanya batuk TB sama batuk biasa? Batuknya ya. Iya, apakah batuknya gitu. Batuk karir atau gimana gitu maksudnya. Bedanya apa gitu, Dok? Gimana, Dok? Iya. Kemarin juga sudah kita sempat ngobrol-ngobrol. Memang kalau kita ngomong penyakit paru itu kan keluhannya memang batuk, nyeri dada sama sesak ya Mas ya. Sesak napas. Tetapi batuknya pun ini tidak ada khasnya. Enggak ada. Tidak spesifik. Jadi orang pun mohon maaf denial kalau dibilang sakit TBC, mereka bilang saya tidak ada batuk darah. Karena yang ada di mindsetnya selalu kalau TBC adalah batuk darah. Mungkin karena di iklan kan keluar darah. Padahal tidak selalu batuk darah, Mas Dio. Tidak selalu. Saya pun bahkan kalau saya di tempat praktek ini kita kembalikan secara klinisi ya, sering kita praktek itu ya. Bahkan batuk darah itu hanya 20%. 15-20%. Sisanya itu batuk-batuk biasa. Yang menjadi ciri khas adalah batuknya lama. Lebih dari 2 minggu. Itu yang harusnya pasien sudah harusnya takut. Cuman kembali lagi kebudayaan di sini karena bukan budaya, kebiasaan di sini ya. Mohon maaf saya ini. Kebiasaan di sini ya. Orang di sini bilang, "Oh, batuk lama." Kalau orang laki, iya karena ngerokok. Karena ngerokok mungkin ya. Iya. Oh, batuk lama, sudah usia saya. Biasa batuk lama. Batuk bahkan ada yang bilang batuk 100 hari. Ada ya. Biasa Dok, batuk 100 hari di desa saya, di kampung saya batuk 100 hari itu nanti kalau udah 100 hari ya udah sembuh, udah selesai. Ya ini musimnya, batuk musim dingin. Pancaroba. Nah, saya bilang ada batuk musim dingin. Saya bilang gitu, masuk musim mangga enak. Durian enak. Ini musim batuk. Jadi memang saya bilang enggak khas. Batuknya seperti biasa, cuma yang menjadi perhatian adalah batuknya lama. Nah,
Pada pasien-pasien tertentu yang lebih perhatian, kenapa ya saya ya, ayo kontrol, periksa, kadang-kadang gitu. Bisa kok di vaskes 1. Dan di vaskes 1, kayak di dokter Suci, di dokter umum, ini sudah menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar tuh mereka, para dokter umum ini wajib bisa mengobati pasien-pasien tersebut. Bukan harus ke dokter spesialis. Dokter spesialis ini memang nanti kasusnya yang spesialistik, maksudnya memang udah berat, Tetapi untuk di awal ini dokter-dokter umum ini sudah bisa, jangan meragukan mereka, jangan meragukan puskesmas, jangan meragukan vaskes. Mereka sudah bisa, mereka bisa kok ngobatin, gitu loh. Nah, yang mereka kan takut kan, oh ya, kalau saya TBC berarti harus berobat ke dokter spesialis. Nah, mereka takut ini. Enggak, pergi ke puskesmas kalau memang batuk lama, dan sekarang sudah ada program dari pemerintah, begitu udah batuk lebih dari 2 minggu, wajib periksa dahak. Walaupun di puskesmas tidak ada foto ronsen, tidak apa, wajib periksa dahak. Betul. Nah, ini enggak. Iya. Karena itu inisiatif dari masyarakat untuk seperti itu tuh Mas. Karena memang tadi udah disampaikan kan 2 minggu aja harusnya dia udah aware nih. Iya, Tapi awareness itu yang memang di masyarakat kita yang minim sekali, sehingga akhirnya untuk dia mendatangkan sendiri kayaknya saya ini batuk 2 minggu. Batuk biasa aja gitu. Periksa dok dahak saya itu tidak ada. Nah, padahal screening dari puskesmas tuh juga ada yang akhirnya turun ke masyarakat untuk mencari yang suspek TB ini, ataupun misalnya ada satu keluarga yang memang sudah terdiagnosis TB, akhirnya seluruh keluarganya akan diperiksa. Itu sudah ada banget. Oke. Iya, itu makanya saya selalu bilang, batuknya Mas Dio kemarin tanya, dok saya itu masih penasaran dok, batuknya kayak gimana? Karena kan biasanya ya di masyarakat aku lah gitu ya, kayak saya gitu, ini gimana sih batuknya TB ini gitu. Supaya gini kan, ini bentuk kepedulian saya ke diri saya sendiri gitu ya, sama keluarga gitu, biar bisa membedakan, oh batuk TB nih gitu, ayo kita periksa gitu. Sedangkan kan kita masyarakat awam kan nggak tahu bedanya batuk TB sama batuk biasa gitu. Makanya itu yang salah satu mungkin jadi yang TBC itu belum bisa hilang ya, belum bisa dieliminate 2025. Kalau ini saya dimundurin lagi, jadi dikasih lagi kesempatan sampai 2035. Ya, 2035. Dikasih kesempatan bebas TB. Bebas TB, oke. Kalau karena gejalanya yang tidak kelihatan. Enak kalau sakit TBC kemudian anosmia, tidak bisa nyium bau. Nah, kayak kemarin COVID gitu ya. Jadi orang jadi cepet tahu. Oh, sakit TBC misalnya tiba-tiba di dahinya ada segitiga. Nah, enak kayak gitu kan Mas. Iya. Masalahnya, nah kayak kita misalnya kita ngomong, sebenarnya kumannya sama. Kemarin saya bilang sama pasien kusta. Kenapa kusta kok bisa cepat? Kenapa kusta bisa cepat? Karena apa? Begitu ada tanda di jarinya, di ekstrem, di tangan, kaki tangannya yang begitu ada yang lupa, mereka langsung udah bingung. Kenapa ya? Kuku saya ini ya? Mereka takut. Yuk berobat, cepet tahu, cepet. Oh, ternyata ini. Nah, sedangkan TBC enggak. Oh, batuk ya udah dari kecil ya udah. Jadi penyakit umum, jadi gejala biasa yang memang kita sudah alami sejak kita kecil gitu kan. Itu yang mereka jadinya ya udah ada batuk biasa. Padahal batuknya ini kalau ada TBC dia nular. Iya, apalagi kan penyebarannya kan lewat udara kan ya. Lewat udara, lewat batuk. Kita ngobrol. Iya, ngobrol droplet yang droplet, aerosol, kadang-kadang nyanyi. Seperti itu. Ini Umam tadi habis nyanyi, Umam. Asik. Bienta coba. terus. Itu dari situ. Dan penularannya dari situ. Tapi makanya screening awalnya adalah kesadaran pribadi ya. Sadar diri, saya batuk 2 minggu, ronsen. Oke, berarti ciri pertama deh kita ambil ya, batuknya di durasi 2 minggu sampai enggak selesai gitu. Kita lebih aware lagi. Oke, mungkin saya TB nih, saya harus ke dokter. Berarti prosesnya ke dokter umum. Dokter umum aja dulu, ke praktek mandiri bisa, terus atau misalnya dia pengen langsung ke puskesmas bisa gitu. Itu nanti dari praktek di dokter umum dipraktekkan mandiri juga kan bisa mengarahkan. Nah, mengarahkan tuh bisa mereka ketika memang kosnya tidak mau yang sifatnya harus keluar, berarti kan ke puskesmas. Nah, ketika misalnya yang kami mau, mereka tidak mau antri di puskesmas, kan tipikal pasien banyak banget ya. Iya. Nggak mau ngantri, nggak mau ngantri tapi tidak mau bayar gitu kan, itu banyak sekali. Banyak. Nah, jadi kadang option itu yang membuat kita harus, oh ya kalau misalnya tidak mau ke puskesmas, berarti foto ronsen nih.
Karena ketika misalnya sudah terinfeksi, maka akan kelihatan gambaran foto ronsen atau walaupun tipis. Nah, tapi dia akan berbeda dengan gambaran foto ronsen normal seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan sebenarnya memang sudah menjadi kompetensi dokter umum gitu yang harus bisa ditata laksana secara keseluruhan, secara holistik. Itu udah menjadi tanggung jawab dokter umum. Makanya sekarang walaupun terdeteksi atau terdiagnosis oleh dokter spesialis, maka tetap aja pengobatannya diambil ke puskesmas ya dok ya. Karena memang semua pengobatan TB itu senternya di puskesmas. Ke fasilitas yang paling dekat sama masyarakat ya. Yes, gitu. Dan pemerintah ini benar-benar sudah perhatian sekali. Satu, pemeriksaan dahaknya gratis. Oh, ini penting nih, gratis. Gratis. Dan pemeriksaan dahaknya itu pun sudah melalui penelitian yang cepat. Jadi 1 jam 2 jam udah keluar hasilnya. Dan penelitian kalau kita ngomong sudah berdasarkan DNA ya. Jadi PCR itu penelitiannya bukan lagi yang manual lagi, bukan. Jadi penelitiannya sudah bagus dan hasilnya memang sudah bagus gitu loh. Tinggal sekarang kesadaran. Satu, gratis. Yang kedua, obat gratis. Obat gratis juga. Obat gratis, tidak membayar. Yang ketiga, obat bisa diambil di vaskes yang dekat dengan rumah. Jadi sudah dimudahkan semua. Bukan. Jadi rumah sakit, puskesmas semua sekarang namanya ada TB Dots ya. Jadi directly semua harus bisa mengobati pasien TB. Jangan sampai pasien TB ini susah mendapatkan obat TBC. Sudah seperti itu pemerintah. Padahal sebenarnya udah ini ya. Pemerintah udah berusaha. Banyak programnya itu banyak atau banget. ininya Permenkesnya udah keluar untuk yang terbaru ini pun sudah sampai udah gencar sekali karena untuk mengeliminasi. Ayo tekan yuk TBC 2035 ndak ada yuk. Ayo kita turun yuk. Jangan peringkat 2, peringkat 5 turun lagi kalau memang bisa hilang. Bebas. NTB gitu kan. Non TB seperti itu. Cuman kembali lagi masih ada masalahnya kompleks. Orang nggak mau periksa, malu seperti itu. Terutama soal stigma masyarakat itu ya. Stigma itu. Kalau saya lihat yang di sini stigma ya, lebih banyak stigma. Kalau batuknya itu 2 minggu gitu ya. Nah ini kalau dari penderitanya tuh ini kan batuk kan ada berbagai macam ya. Ada batuk kering, batuk dahak, batuk minjem duit juga ada. Sambil garuk-garuk gini. Gitu. Ini yang dirasakan tuh pengalaman banget ya udah batuk minjem duit baru tahu deh kayak. Iya lagi. Itu yang dirasakan tuh batuknya tuh di mana gitu, rasa sakitnya tuh di mana gitu, apakah di tenggorokan atau di dada, karena kan ada kan yang batuk yang sampai sakit banget di dada gitu, ada yang kering banget gitu, itu gimana? Lagi-lagi saya bilang tidak ada bedanya Mas Dia, tidak ada bedanya. Batuk tadi mau pinjem uang pun bisa, batuk TBC bisa aja. Seperti itu. Uangnya 2 minggu berhari-hari gitu. Makanya saya bilang ini tidak ada yang khas. Enak kalau misalnya khas batuknya misalnya kering, tidak ada dahak. Oh ya ini batuk TBC ini ya. Atau batuknya yang dahaknya banyak. Bahkan pasien-pasien saya yang dahak warnanya hijau kental, kental sekali ya, purulensi kita bahasa di kedokteran purulensi hijau itu belum tentu dia TBC. Bahkan malah itu mengarahnya malah ke bakteri yang lain. Karena dia sudah udah berubah warna, malah bakteri lain bukan bakteri TBC. Tapi ada juga yang bakteri TBC. Makanya tidak khas. Nggak bisa ditentukan dengan tidak itu bisa gitu ditentukan. Ya. Kenapa akhirnya harus di screening itu Mas? Sehingga akhirnya yang kita pikirkan adalah hal yang terburuk dulu nih. Oke, karena yang membutuhkan pengobatan lama ya di berbagai macam batuk ini ya TBC. Yang lainnya kan ya antibiotik hanya 5 hari, nanti kita evaluasi kembali gitu kan. Tapi kan yang TB ini sehingga kita harus mulai mengajarkan masyarakat sebenarnya ketika ada simptom atau gejala di badan kita yang dikeluarkan menjadi warning, peringatan something happen nih, ada sesuatu yang terjadi dari diri kita. Pikirkan yang terburuk dulu sehingga apa? Akhirnya kita bisa melakukan penata laksanaan cepat nih. Kita cepat mau periksa, akhirnya terdeteksi lebih cepat. Nah, yang paling penting di TB ini sebenarnya kan untuk penegakannya itu harus lebih cepat atau meningkat sehingga akhirnya nggak ada yang tersembunyi lagi nih. Ya kan? Dia bergejala tapi tidak terdeteksi, itu kan silent killer banget nih. Iya kan. Lebih enak kalau misalnya dia bergejala, akhirnya terdeteksi, walaupun angkanya terdeteksi atau terdiagnosisnya semakin tinggi, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan ada target yang akan dilakukan pemerintah untuk mengeliminasi orang-orang yang memang sudah terdiagnosis ini. Jangan sampai diagnostik rate-nya itu rendah,
akhirnya kita berasa aman nih, kayaknya kasusnya rendah deh nih. Iya, karena nggak ini kan. Tidak terdiagnosis atau tidak terdeteksi dianya seperti itu. Itu yang permasalahan sebenarnya juga yang di masyarakat ini, Dok ya. Dan lagi-lagi memang program pemerintah mengejar itu. Jadi perbanyak jumlah kasus TB-nya. Bukan perbanyak lebay ya, tapi memang ayo cari kejar. Harus dicari gitu ya. Jadi kayak tadi Dokter Suci bilang, pasien nggak bergejala, pasien kencing manis sekarang harus periksa. Bener enggak ya ini karena dia berisiko. Mohon maaf, pasien HIV harus di ronsen diperiksakan dahak. Itu untuk mencari screening pasien-pasien dengan yang satu rumah, kontak dengan satu rumah. Ayo periksa yuk. Misalnya ada yang TBC bapaknya, anak, istri semuanya semua harus periksa. Untuk mengejar jangan-jangan ini yang TBC. Yang bahaya adalah di dalam tubuhnya ada kuman TBC, dia tidak ada gejala, dia tidak periksa. Tetapi dia menularkan. Itu yang bahaya. Oke, berarti virusnya ini nggak langsung bikin bakteri. kita bakteri. Oke, bakteri ya, ke bakteri ya. Jadi bakterinya ini nggak langsung bikin kita batuk berarti? Tidak. Bakterinya ini kemarin saya sempat cerita sama Sio. Bakterinya ini luar biasa, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Jadi dia bisa menghindari daya tahan tubuh, bisa menghindari benteng nih dalam tubuh ini. Kalau punya ada benteng, ada security di depan itu Mas Dio, dia bisa menghindari, dia bisa lewat belakang. Dia bisa lewat belakang pos gitu ya? Iya, dia bisa lewat belakang, tapi tujuannya sama di dalam tengah sini, ruangan kita. Tapi dia bisa ngelewatin, dia tahu jalur-jalurnya, bisa ngelabui. Yes, mengelabui musuhnya. Itu kuman TB. Dan dia bisa diem di ruangan ini, di pojok dia diem. Nggak ngerusak, nggak apa. Menunggu daya tahan tubuh ini mulai rusak. Oh, itu mulai ada bocor. Itu mulai sudah ada ruangan ini mulai jelek ya, enggak pernah dipakai ya. Saya ke ruangan situ. Udah bisa seperti itu. Tetapi ruangan ini kalau masih bisa difungsikan semua, dia diem, kumannya diem, tidur, dia enggak peduli. Oh, justru malah dia diem. Dorman bahasanya, TB laten. Dorman. Iya, dorman itu tidur. Kalau bahasa ini klinisnya adalah dorman, itu adalah tidur. Jadi dia tidak ada ngapa-ngapain, tidak ada gejala. Tidak memunculkan. Tidak memunculkan. Itu yang bahaya. Kuman TBC kalau kita belajar lagi, buka lagi, ternyata bisa menghindari itu. Bahkan kuman tubuh kita ini punya namanya benteng yang bisa memakan kuman sehingga kuman ini bisa mati. Kan gitu ya. Iya, canggih banget tubuh kita ini. Ya, misalnya ada 2 security A sama security B untuk makan. Ini security B-nya bisa enggak diaktifin, cuma security A aja. Jadi enggak bisa ketemu, enggak bisa mati kumannya TBC ini. Seperti itu kuman TBC. Kalau kita ngomongnya di klinisnya adalah fagulisosum. Fagulisosum itu adalah melisis, membuang. Jadi harus ketemu anaknya fagosit dan lisosum, 2 ini. Tapi dia enggak ketemu sama lisosum. Lisosumnya enggak ketemu. Jadi kayak ngomong saya security A, security B. Security B-nya dikelabuin, dirayu. Ayo kamu enggak usah ketemu security A ya. Kalau kamu kalau security A dan security B ketemu, saya ketahuan, mati saya. Kamu enggak usah ketemu ya. Bisa sampai seperti itu kuman TB itu. Kalau bahasa awamnya ini ya kita mengarah ke dalam biar cerita. Lebih mudah dicerna gitu ya. Gitu. Sampai seperti itu. Berarti selicik itu. Betul. Iya. Seulet Selicin itu. Makanya saya bilang kuman TBC tidak bisa begitu tertular langsung ada gejala, enggak. Belum tentu, bisa 3 bulan lagi, bisa 4 bulan lagi. Bisa bahkan saya kemarin sempat cerita, kalau di paru-parunya dia masih baik, dia bisa cari tempat lain. Ke paru-paru basah. Yang dibilang yang pasien tiba-tiba kalau yang udah jelek sampai ke paru-paru ke mana? Tulang belakang yang enggak bisa berdiri, bahkan sampai ada yang kejang. Kuman TBC-nya ke otak, meningitis TB bahasanya. Jadi makin susah ya kalau misalnya terdeteksi berarti ya. Betul. Ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya tadi ngomongnya TB ekstrapulmo atau di luar paru itu jauh lebih susah akhirnya. Karena yang mindsetnya masyarakat terkesan batuk itu adalah menjadi gejala banget untuk TB, ya menjadi tidak ada. Akhirnya mereka santai-santai aja padahal keluhan-keluhan yang lain yang di luar paru itu mereka merasakan. Tapi kembali lagi karena mereka akhirnya taunya TB adalah batuk, menjadi tidak ada batuk, berarti saya bukan TB. Iya. Padahal tadi udah disampaikan bakterinya itu ya berjalan terus aja, mau suka-suka dia mau kemana gitu kan. Makanya kenapa tadi disebut dorman dulu, bisa jadi kita nggak bisa ngomong, oh kamu terinfeksinya kemarin loh. Sama orang yang kemarin belum tentu karena pasien lebih sering kadang-kadang tanya gini, apa mas? Minggu kemarin saya ketemu siapa ya kok bisa kena TBC ya? Iya. Saya selalu bilang bukan minggu kemarin.
Coba ingat-ingat, kalau ingat, Oh ingat. 3 bulan, 4 bulan lalu ketemu siapa? Yang orang batuk-batuk lama. Justru Nongkrong sama siapa? Justru malah beberapa bulan sebelumnya ya. Karena kan ada daya tahan tubuh kita yang melindungi kita saat kita terpapar dengan berbagai macam patogen atau kuman-kuman tersebut. Nggak langsung kita kolaps. Tapi ada keluar dulu tentaranya, tentara tubuh ini atau security yang disampaikan Dokter Rizky tadi. Tapi ketika misalnya nanti kan ada lelahnya juga ya, tentara tubuh kita. Di saat itu dialah baru teraktivasi nih, udah cukup lah saya dormannya atau tidurnya. Nah di situ baru muncul rasa-rasa macam-macam yang memang menjadi gejala seperti itu. Kompleks Mas dia. Kompleks sekali. Jadi masalah kalau kita ngomong masalah TBC ini kompleks. Jadi dari kalau kita mau ngomongnya dari segi ilmunya dulu, yuk kita perbaikin, ada ilmuannya. Ada kalau di segi epidemiologi, maksudnya dari segi kesehatan masyarakatnya, ayo kita educate-nya, karena kita ayo ngerangkulnya, ayo screeningnya. Jadi kalau di TB itu di WHO ya, WHO itu Badan Kesehatan Dunia itu ada target-targetnya, target screening kah? Apa target pengobatan kah? Bahkan sampai terakhir ada target vaksinasinya. Karena sampai ke sana, karena banyak target ini yang mau screening pun bukan screening hanya ngambil dahak, enggak. Screening pun apa? Edukasinya kah? Mencari kah? Ini kah? Dari pasien-pasien yang tidak ada gejala kah? Banyak. Termasuk saya melakukan penelitian ini, sedang proses penelitian ini juga saya lagi mengambil pasien-pasien yang tidak ada gejala. Tapi foto ronsnya ternyata gambaran infeksi TBC. Ya itu yang tadi yang betul. Dan itu lumayan banyak Mas Dio. Dan itu lumayan banyak. Kebetulan saya kan di rumah sakit ya, di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit kota. Sering dikonsulin pasien rencana operasi ronsen. Nah, ronsennya gambaran TBC. Konsul ke saya. Nggak ada batuk, nggak ada apa-apa. Diperiksa dahaknya positif. Kita paksa dahaknya, kita kasih rangsang obat apa dan lain-lain, dia batuk keluar dahak, kita periksa dahaknya positif. Iya. Nah, itu yang menjadi saya senangnya kemarin antusias sekali Mas Dio sini tuh, saya sebenarnya pingin ayo dong berbagi ini loh, berbagi edukasi, berbagi ilmu. Ayo saya supaya orang-orang ayo dong jangan takut. Ini sebenarnya bukan penyakit yang menakutkan, ini bisa sembuh, bisa baik kalau kita sama-sama. Kalau saya sendiri enggak sanggup. Dan memang kita ini nggak boleh cuek gitu loh. Maksudnya kan masing-masing dari kita ada 2, 4, 6, 7 orang nih semua. Oh ya ratusan orang di ruangan ini gitu kan ya. Jangan sebut tujuhnya. Oh iya, ratusan orang di ruangan ini kan punya keluarga berbeda, punya masyarakat berbeda, punya circle yang berbeda. Ya mari kita yang menjadi benar-benar good educator untuk ke circle kita, sehingga akhirnya tadi kok mau semua ada terbebani di dokter, kita paham betul Indonesia ini pemerataan dokter umum saja belum merata sekali, apalagi dokter spesialis paru. Sehingga akhirnya ketika kita ngomong edukasi seperti ini, kita sebagai edukator untuk ke masyarakat yang memang mendengar. Nah, para pendengar yang memang mendengar ini tolong menjadi edukator untuk di circle-nya mereka, keluarga, tetangga, dan siapapun yang mereka temui seperti itu. Jadi please mulai untuk jangan cuek gitu. Itu dulu sebenarnya. Tadi kan waktu sebelum kita syuting kita sempat duduk di ruang VIP ya, Dok ya. Dokter Suci sempat tanya, "Mas, kenapa ngangkat TB?" Dia bilang gitu kan. Iya, karena gini, waktu awalnya tuh ketika dapat data gitu mau dialog sama Dokter Rizky, ternyata pas saya explore lagi, searching lagi, ternyata semengerikan itu. Di posisi 2 loh, ini penyakit. Kalau prestasi sih oke gitu ya. Ini penyakit gitu. Cari ya emang setelah ngobrol ternyata ketidakpahaman itu jadi salah satu faktor gitu ya. Betul. Sebelumnya tuh ini maksudnya ini karena emang saya peduli sama ini dan saya penasaran dan saya peduli. Waktu sebelumnya saya tuh sempat ngobrol sama dokter kesehatan mental lah ya gitu, sama dokter Diat gitu. Saya ngobrol sama dokter Diat, terus saya ngobrol sama psikolog gitu ya. Saya pengen tahu fakta-faktanya tentang masalah kesehatan mental itu gitu, dan ternyata banyak. Gitu. Sama banyaknya juga kayak TB ini susah banget untuk diberesin gitu. Betul. Iya. Itu kembali lagi sebenarnya kalau dari segi penelitian untuk obat-obatannya itu sudah maju, kita sudah
oke lah ya kalau untuk terapi penelitian ini. Cuman memang yang saat ini yang memang adalah screeningnya di awalnya ini yang kita harus giat sekali, yang benar-benar, dan nggak usah malu, nggak usah malu. Ayo periksa. Kalau memang ada batuk 2 minggu, ayo cepat periksa, ayo cepat tahu. Saya ini kenapa? Karena memang kalau memang nanti 2 minggu diperiksa foto ronsennya, periksa darah nggak ada apa-apa, ya sudah. Ya udah, batuknya mungkin ya karena alergi, karena yang lain. Tetapi kalau memang itu karena apa namanya? TB, ayo, ini menular loh. 1 bisa ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, banyak. Okay. Ayo dong, kan gitu loh. Saya kesananya lebih seneng kalau saya sebenarnya pribadi ini, ayo dong angka TB turun dong. Saya juga seneng ini angka TB turun, iya. Karena kita masih punya anak cucu ini di bawah. Saya pikirnya gitu, dan saya selalu emosi. Saya dokter yang emosi ketika pasien sudah minum obat, bulan ketiga enggak diselesaikan. Nah itu dia dok, itu. Banyak tuh putus obat gitu. Nah ini kan kayak dokter Suci bilang kan, ini kan dokter pasien ini kan kalau misalnya dia terdiagnosa gitu ya dengan TB ini kan akan melakukan pengobatan selama 6 bulan gitu ya. Minimal 6 bulan. Minimal itu 6 bulan gitu. Iya. Ini fase-fase apa aja yang dilalui sama pasien sampai di bulan ke-6 itu? Apakah 1 sampai 2 bulan dia akan mengalami ini, 2 sampai 3 4 bulan dia mengalami ini, 4 sampai 6 bulan dia akan mengalami ini. Karena mirip juga nih dok sama masalah kesehatan mental, kan pengobatannya juga minimal 6 bulan gitu ya, kayak misalnya depresi atau apa panjang gitu. Juga panjang juga gitu ya. Juga. Setelah saya ngobrol ternyata banyak pasien-pasien tuh yang stop di bulan ke-4 karena ngerasa sehat. Sama. Nah itu Sama. Karena pasien-pasien TBC bulan ketiga hampir tidak ada gejala sudah. Nah itu tuh. Bahkan pasien saya bulan ke-6, ada yang pasien yang baik hati sekali ya. Bulan ke-6 sudah sehat, minta obat lagi karena dia merasa obat itu kayak vitamin, membuat dia sehat. Lebih enak rasanya. Lebih enak. Tersuges langsung. Iya. Saya minum obat ini dok, sehat sekali saya dok. Kalau saya tidak minum obat ini, batuk ini berhenti 2 hari saya udah batuk, dia bilang gitu. Tapi ada juga yang pasien, saya sehat. Kenapa 3 bulan sudah sehat? Kenapa harus minum obat TBC? Kenapa perlu lanjut lagi? Kenapa? Itu yang mereka bilang orang sehat disuruh minum obat, kan salah. Padahal harusnya mereka bertanya, kenapa ya saya harus minum obat 6 bulan? Yes, betul. Karena ketika 3 bulan itu kumannya adalah lemah. Belum mati ya? Belum mati. Kayak tadi ditidurkan. Bahasanya kita bius, kita tidurkan, kita ambilin kakinya satu lepas, kita ambilin kaki kirinya, kita ambil kaki kanannya. Nah, ketika 3 bulan dia berhenti, dia hanya kakinya aja yang lepas, tapi badannya semuanya masih ada. Itu loh Mas Dio. Dia tidur. Begitu selesai begitu selesai 6 bulan, 8 bulan, kumannya bangun lagi dengan posisi setengah badan, bisa. Dan itu yang dikatakan resisten dengan obat-obat TBC. Yes, karena dia sudah terpapar dengan pengobatan itu, akhirnya dia tidak mempan lagi. Nggak mempan lagi, dikasih obat TBC yang lebih kebal lagi. Lebih kebal. Prosesnya lebih tinggi lagi berarti. Bukan, obatnya ganti lagi. Obatnya ganti lagi. Yes, jenis obatnya yang berbeda akhirnya. Bayangkan kuman yang seperti itu nular ke anak kita. Karena ada yang anak kecil kesakit TBC resisten obat, ada Mas Dio. Karena bapak ibunya ada resisten obat, nular ke anaknya, ketularan anaknya. Ini kan yang kita benar-benar ayo gitu loh. Dan makanya saya paling jengkel sekali kalau udah pasien 3 bulan sudah baik berhenti minum obat. Aduh. Kan makin ini virusnya ya. Bakterinya makin karena sudah amat sangat dia mengenal pengobatan itu, jadi ketika dikasih yang sama, ya nggak bisa lah. Lah kan gue udah kenal loh gitu kan. Saya kan udah kenal, kita udah kenal. Jadi ya nggak ngefek. Akhirnya perlu dokter mikir lagi untuk pengobatan yang lain. Makanya ini memang lagi banyak obat resisten obat. Jadi dibagi 2, TBC lagi yang masih sensitif dengan obat-obat TBC atau yang sudah kebal atau resisten dengan obat-obat TBC. Lagi kita cari lagi, kita obatin lagi. Zaman saya sekolah dulu, pasien-pasien yang kebal obat TBC ini pengobatannya 18 bulan Mas. Lama ya. Everyday suntik. Setiap hari disuntik pantatnya, pantat kanan, dulu pantat ya kiri. dok, dulu. Tapi sekarang penelitian ada yang jangka pendek, ada yang short, ada yang long. Terapinya yang short adalah 6 bulan sampai 8 bulan, yang panjang adalah 12 bulan. Obat-obat suntik sudah mulai ditinggalkan. Zaman dulu waktu sekolah saya di pantat kanan kiri suntik seperti itu. Tiap hari itu ya? Tiap hari.
itu lagi kok ke arah memang kesadaran, Dok. Sadar. Iya. Basicnya itu kesadaran. Jangankan TB yang 6 bulan, contohnya penyakit kulit herpes saja. Tahu herpes ya, yang pelenting-pelenting Iya, isinya. iya. Nah, Oh iya herpes yang It- garis gitu. Iya, itu pengobatannya itu kan virus. Nah, ketika ngomong virus, kita kan akan ngomong nggak diobatin aja dia bakal sembuh 2 minggu. Nah, tapi kenapa kita obatin itu menjadi komplikasi. Tapi ketika kena obat dia harus minum obat 7 hari. Tapi dia baru kena obat 2 hari, 3 hari aja dia udah rasa hilang. Ini semua sudah enak, sudah merasa sembuh. Itu cuma 7 hari. Mereka bisa nggak habiskan, nggak bisa selesaikan. Padahal akhirnya dampaknya apa? Ada komplikasi ke persarafannya. Nanti mereka datang, kok nggak ada rasa ya di situ? Atau kok nyut-nyutan ya di lokasi bekas itu, yang disalahkan akhirnya blaming ke siapa? Ke Ke dokternya. dokternya. Oh, obatnya nggak bagus nih. Iya, akhirnya kok rasanya dia seperti itu. Nah, itu yang saya bilang, akhirnya kesadaran, apalagi dengan pengobatan TB yang minimal 6 bulan itu nggak selesai, itu akhirnya banyak banget. Jadi kita kalau ngomong antibiotik itu adalah obat untuk antibakterial ya bahasanya ya, untuk membunuh bakteri. Sama obat TBC itu sebenarnya dasarnya adalah pemberian antibiotik. Cuman memang dalam bentuk yang sudah dibentuk, karena di dalam satu obat ini isinya ada empat jenis antibiotik. Kalau dulu seperti itu. dipecah-pecah, Dok ya? Iya, Kalau dulu tuh dipecah-pecah. banyak jadi minum obatnya. Sekarang namanya fixed drugs. Nah, jadi udah jadi satu obat FDC. Nah, combination, fixed drug combination. Nah, obat-obat ini, kita balik lagi antibiotik. Antibiotik itu, semua antibiotik itu berpotensi menyebabkan resisten. Kalau tidak digunakan dengan tepat. Tidak digunakan dengan tepat. Misalnya Mas Dio kayak tadi kalau Dokter Suci ngasih contoh herpes, Mas Dio kayak beli amoxilin sekarang. Iya, makanya banyak banget ya, tetap Gampang ya. ya. Gampang ya Mas Dio ya. Iya. Amoxilin. Beli udah nggak boleh kan dibelikan sekarang. Nggak boleh bebas ya. Mas Dio kan beli. Saya sakit gigi. Beli amoxilin dah. Minum 3 hari udah berhenti. Berhenti minum amoxilin. Lagi besok masih mempan ini bulan depan minum amoxilin lagi. Di satu titik enggak mempan, minum amoxilin berapapun enggak mempan karena memang apa? Kumannya sudah kebal dengan Resisten sama amoxilin. resisten bahasanya resisten, bahasa kerennya ini kebal. Seperti itu. Lagi kita ganti antibiotik lagi. Nah, lagi terus itu yang benar-benar yang saat ini memang bukan hanya obat TBC aja. Jadi kalau kita ngomong antibiotik sekarang sampai di rumah sakit pun memang sudah ada bagian yang ayo minum obat antibiotik enggak boleh ya berlebihan. Ayo antibiotiknya segini, sudah ada yang ngatur. Sudah yang ngatur semua. Dan itu yang kesadaran balik lagi karena mungkin pengetahuannya masyarakat yang belum tahu. Yang kedua, ketika kita memberikan obat ke pasien, yuk minum obatnya sampai 1 minggu ya, sampai 7 hari sampai selesai ya. Ini harus habis ya. Ini harus habis ya, betul. nggak boleh berhenti ya, atau 5 hari ya minimal ya. Dari penelitian 5 hari ini kumannya mati, yang benar-benar mati 5 hari ya, jangan berhenti. Minum obatnya juga gitu, harus per 12 jam ya 12 jam. 2 kali 1, jangan 2 kali 1-nya pagi jam 6 pagi sama nanti jam 10 malam mau tidur, kan 2 kali 1. Betul. Kan 2 kali 1. Iya. Nah, ini yang nggak boleh. Begitu juga obat TBC. Kalau obat TBC kalau minum jam 6 pagi ya 6 pagi terus. Jam 6 malam ya jam 6 malam terus. Jangan hari ini jam 6 pagi, besok aduh lupa minum 6 malam. Oh iya, itu yang menyebabkan tadi ada kasus gagal dalam pengobatan gitu ya. Gagal dalam pengobatan. Jadi dia kebal. Kumannya masih ada. Begitu diperiksa kumannya masih ada. Karena faktor-faktor itu. Kembali lagi edukasi. Ayo ya, minumnya per 24 jam. Kalau hari ini jam 6, ya jam 6. Ya kalau telat-telat 2 menit, 5 menit. Guys, oke lah gitu ya, okay. Karena kan perkembangan bakterinya masih bisa ditekan. Tapi kalau ini jam 6 pagi, besok jam 6 malam, besoknya lagi jam 6 pagi lagi enggak teratur. Saya minumnya jam 6, Dok, lebih 2 jam. Ya jangan. Kalau sekali oke, tapi kalau sengaja jadi kebiasaan. Iya. Oh, ini pada akhirnya saya ngerti ya kenapa kalau misalnya kita berobat dan dikasih obat sama dokter, ada obat yang ini di stop kalau gejalanya udah selesai, ini obat harus dihabiskan. Betul. Itu. Ini karena pemahaman masyarakat yang kurang. Ya kita sebagai dokter memang harus ya edukasi. Itu yang pentingnya edukate. Ayo itu loh. Ya, Itu. berarti harus ke nakes juga, nakes primer ini please spend time ya, kasih waktu lebih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang datang berobat ke kita ataupun pada saat mereka turun ke masyarakat.
Nah, nggak usah capek-capek nih untuk edukasi. Lebih panjang sih jadi waktunya. Lebih effort kita lebih berat sih. Tapi ya demi lah ya. Jadi paham. Ya pemahaman. Karena kan memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi yang sifatnya awam banget kan tidak gampang. Benar. Ini makanya ini juga salah satu misi RRI lah gitu ya. Mencerdaskan bangsa gitu ya. Dengan kita ngobrol gini kan ya mudah-mudahan yang nonton ini kan bakal tayang di YouTube ya. Mudah-mudahan yang nonton juga bakal lebih aware lagi gitu ya. Ini sebelum ke yang nonton nih, saya pengen tanya penontonnya lo nih. Penonton, serius nih penontonnya. Coba lalala ye dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, Mbak Oming mau tanya apa Mbak Oming? Aturan minum obat per jam itu kan 8 jam atau 7 jam itu gimana? Karena pernah saya nanya sama dokter, ini kalau dia buat anak-anak lah ini terutama, ini 8 jam sekali baru diminum ya, gitu 3 kali sehari. Tapi kalau kondisinya agak berat dengan suhu di atas 40 bisa 7 jam, bisa 6 jam. Nah itu gimana? Supaya kita Antipiretik nih. Ini nggak apa-apa ya, pertanyaannya di luar dari itu nggak apa-apa. Boleh. Iya, itu bukan antibiotik berarti. Itu oke aja. Jadi kalau obat yang boleh diminum per 4 jam seperti tadi antipiretik itu demam. Pasien demam, suhunya 38, boleh kok dikasih lagi ya per 4 jam ya. Yang penting dosisnya sesuai. Nah, jadi kalau di bahasa obat itu ada lethal dose, maksudnya dosis yang sudah lebih batas nggak boleh. Jadi kalau per 4 jam masih oke. Nah gitu, tapi dengan pertimbangan dengan dosis, ya udah anaknya umur segini, berat badannya segini, hanya boleh diberikan 5 mili ya. Boleh kok diberikan per 4 jam, boleh diulang lagi. Itu beda dengan antibiotik. Kalau antibiotik tidak seperti itu. Juga obat TBC. Obat TBC juga enggak seperti itu. Obat TBC nanti kalau batuk lagi boleh ya diminum obat TBC-nya. Enggak gitu. Nah, kalau obat batuknya oke. Istilahnya simptomatis untuk menghilangkan gejala obat batuknya boleh diminum. Nah per 8 jam itu enggak teratur, oke, enggak apa-apa. Pagi minum, siang minum, sore minum, oke. Atau misalnya pagi minum, siang enggak ada batuk, malamnya lagi baru mau minum, oke, enggak ada masalah. Tetapi kalau obat TBC-nya harus tepat. Dan obat TBC itu enak kok, sehari sekali. Minum obatnya cuma sehari sekali per 24 jam. Dia tidak sehari 3 kali. Iya, tetap enggak enak. Ya, tapi lebih dibandingkan dulu dok ya. Jadi sehingga ekspektasi pemerintah sebenarnya atau WHO itu sendiri sebenarnya menjadi lebih tinggi. Ini akan bisa NTB karena pengobatan yang dulunya dia beberapa jenis obat mereka harus minum banyak sistem macam. Suntik juga dulu. Iya, ada sistem suntik sekarang dibuat hanya lebih minim satu obat saja 1 kali sehari ya dok ya. Iya. Nah, sehari itu sekali tergantung berat badannya. Ya, tergantung lagi. Nah, maksudnya tidak sebanyak dulu dok ya. Nah, sehingga akhirnya harapannya sebenarnya lebih tinggi itu bisa NTB ini seharusnya seperti itu. Iya, yang tinggal patuh aja ya. Kalau udah tegak, patuh. Nah, kalau memang belum tegak, periksa. Ayo. Mungkin Mas Dio belum tahu ya, sampai ada pengawas minum obat. Diminum dulu kalau. Siap. Ini. Oh, ada pengawas minum obat. Ada pengawas minum obat yang memang menjadi program puskesmas itu sendiri. MO namanya, pengawas minum obat. Ya. Terutama pengawas minum obat ini kalau zaman dulu adalah keluarga. Tapi sekarang pengawas minum obatnya diutamakan untuk pasien-pasien yang kebal tadi. Yang resisten tadi ya? Iya. Jadi kalau ini minum obatnya di puskesmas ya. Nah, seperti zaman kalau yang saya sekolah itu ya. Jadi pasien itu obatnya enggak dikasih ke pasien gini satu ini ya minum obat enggak. Ke puskesmas hari ini. Enggak datang. Petugas puskesmasnya yang ke rumah. Oh iya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu pemerintah perhatian ya. Pingin nekanin sampai itu. Di puskesmas pasien enggak datang. Kok hari ini enggak datang? Didatengin. Kenapa enggak datang? Lemes. Ya udah, yuk ini minum obat, diambilin suntiknya. Ayo minum di depan saya, makan dulu. Habis makan minum obat. Itu khusus untuk yang pasien resisten yang kebal perhatian itu. Banget ya. Seperti itu. Karena ingin menekan jangan sampai kemana-mana. Tapi kalau yang masih sensitif dengan obat, biasanya kita melihat pasien ini dikasih obat 2 minggu Mas Dio. Datang nggak kontrol. Ada tanggalnya, kita punya data. Duh, kok pasien ini nggak datang ya 2 minggu? Ditelepon, kenapa belum datang? Nah, seperti itu. Nggak datang lagi, iya besok saya datang. Nggak datang lagi, baru kita datangin ke rumah. Dari puskesmas programnya itu ada, datang ke rumah. Kenapa? Nggak minum obat. Gitu.
Sampai seperti itu karena supaya ayo neken jangan angkat TBC ini. Bahkan ada yang lost, pasiennya hilang, kontak, HP hilang, pasiennya pindah rumah, ya sudah. Nah, itu yang kita nggak bisa nggak bisa lacak bahasanya lagi, lost to follow up. Udah lost kita nggak tahu. Ya udah kita anggap pasien ini gagal, lost to follow up. Jadi memang dan TBC ini data itu Mas Dio di Indonesia, maksudnya kita sudah jangan khawatir. Kita periksa dahak ini di Mataram. Kemudian kita periksa di Surabaya. Data kita ada kok di Surabaya. Sudah masuk sistem informasi SITB namanya. Jadi begitu udah dimasukin datanya, kita mau ke Surabaya kita bohong. Saya enggak sakit TBC, tapi di Surabaya kita curiga TBC. Kita diperiksa dahak. Sebelum periksa dahak, udah muncul nama kita. Oh ini sudah sakit TBC. Kenapa? Riwayatnya udah mulai sering muncul, sekali pasien saya. Mohon maaf dari pulau seberang ya, periksa ke sini, Dok saya ini sakit ini. Nggak bilang dia nggak sakit, dia nggak bilang sakit TBC. Mohon maaf bahasanya ngetes. Second opinion lah bahasanya, jangan ngetes lah jelek kalau berikutnya gitu ya. Iya, second opinion datang ke saya. Oh iya Bu, nah Bu ini gambaran foto ronsennya kayak gini Bu. Periksa dahak, mau dia periksa dahak Mas Dio. Tapi begitu periksa dahak, langsung begitu laborat memasukkan input nomor KTP, nomor induknya, langsung kebaca. Saya di WA, Dok, pasien ini sudah pernah periksa di pulau ini, hasilnya positif Dok. Pasiennya besok balik, Bu kenapa enggak bilang iya, saya cuma pengen tahu benar enggak saya, karena saya enggak yakin. Nah itu dia, nggak yakin. Saya tidak yakin sakit TBC. Yang periksa saya adalah di puskesmas Dok. Kalau ini kan dokter sudah di rumah sakit, saya lebih yakin kalau di rumah sakit. Bu, ini data objektif enggak main-main ini Bu. Kalau sudah ada data tulisannya positif ini sudah bukan main-main. Iya, kalau udah ke rumah sakit saya lebih yakin. Kalau di puskesmas nggak yakin. Nah ini yang harus kita bangkitin. Ayo dong, ini dokter-dokter ini juga belajar loh. Dokter-dokter ini juga udah paham. Saya selalu bilang gitu, Bu kembali ya ke sana, berobat ke sana. Ibu udah positif kok. Nurut sama dokter di sana. Ya karena di masyarakat tuh dokter Suci kadang-kadang gini nih, di dokter yang ini agak kurang sembuh pindah ke dokter yang ini. Saya di dokter ini nih. Gitu kadang-kadang gitu tuh. Entah itu karena suges atau apa gitu. Iya. Sebenarnya pengobatannya sama Dok ya. Cuman kan pendekatan masing-masing dokter ini berbeda. Apalagi di pinggiran ya, di pedesaan. Ketika kita memperlakukan pasien itu keluarga banget, yang nyaman ngobrol, yang ini karena kan sakit ini, penyakit ini kita nggak ngomong TB yang jelas ya, tapi ketika ngomong keluhan-keluhan yang lain atau gejala-gejala yang lain, semua basicnya adalah psikis. Nah stres, ketika kita bisa rangkul stresnya buat dia lebih nyaman ketemu kita, akhirnya tersugesnya, oh saya cocok di dokter ini. Kalau mau ngomong terapinya, jadi kami di dokter, oh sudah akhirnya ada pertanyaan wajib, sudah pernah berobat atau belum? Iya kan? Sudah pernah berobat sebelumnya atau belum? Karena untuk tahu, oh jangan-jangan kalau kamu udah pernah berobat, obat apa yang dikasih? Iya selalu pertanyaannya begitu. Pasti, kemarin minum obat apa aja gitu. Ada bawa obatnya nggak gitu? Betul, karena untuk melacak kamu sudah minum obat apa saja nih. Kok keluhanmu masih sama nih? Padahal diagnosis kita pasti sama nih antara dokter sebelumnya dan pengobatannya juga saya akan kasih itu aja. Ilmunya toh juga sama ilmunya sama gitu. Jangan double kayak pentingnya juga kan jangan double antibiotik. Jangan double antibiotik akhirnya. Iya. Akhirnya terjadi pengobatan yang tidak rasional. Akhirnya balik lagi seperti itu. Ayo kita lihat obatnya apa ya. Oh udah dapat antibiotik ini. Oh iya kok enggak sembuh ya. Kenapa ya? Ronsen. Oh hasil ronsennya baik semua, baik aman-aman. Ya udah. Berarti karena memang pasiennya mungkin karena batu alergi atau yang lain. Kalau kita ngomong TB tadi ya. Tetapi udah dikasih antibiotik, udah dikasih obat ini kok enggak sembuh ya. Ronsen. Nah ternyata gambarannya infeksi. Nah, infeksi TB. Yuk periksa dahak. Itu pentingnya. Okay. Itu. Ada nggak sih Dok yang emang jangka waktunya lama banget gitu untuk pengobatan TB ini? Ada. TBC yang di luar paru-paru. Yang kemarin sempat saya cerita itu TBC tulang belakang itu sampai 18 bulan Mas Dio. Tapi memang ada perbaikan ketika pasien sudah minum obat 9 bulan dia bisa duduk. 6 bulan bisa duduk. 9 bulan dia bisa berdiri. Ada progresnya. Ada progresnya seperti itu. Meningitis TB juga gitu. Pasien yang kejang, yang pertamanya kejang-kejang berkurang, membaik. Ada yang seperti itu. Banyak. TB usus.
Oh, TB usus. Iya, TB usus. Iya. Ya, karena dia bisa kesana semua. kemari ya. Semua dia bisa kesana TB kemari. usus seperti itu, TB kulit. Ada juga yang seperti itu. Juga bisa sembuh. Mohon maaf, TB yang di alat kelamin juga ada. Bisa ke alat kelamin. Dan ini memang yang satu, kalau TB di luar paru-paru ini yang kesusahan kami sebagai klinisi spesialis adalah penegakannya. Karena kita harus ngambil sampel jaringannya. Itu yang kadang-kadang susah. Kalau batuk, kalau paru masih enak, ambil dahak, periksa dahak, selesai. ronsen, Selesai. Cuman yang susah ini di luar paru-paru, dan itu yang kadang-kadang nggak bergejala, Mas Dio. Iya, yang tadi itu ya, karena mungkin di paru-parunya Nih, masih dan nggak aman ada nih, gejala. security-nya masih aman, dia Betul. jalan-jalan ke ruangan lainnya gitu. Iya, yang saya punya pasien yang saya sempat cerita itu ya, TB tulang belakang itu dia nggak bisa ini, karena kan bilangnya saya dapat kiriman penyakit ini. Dia nggak suka dengan saya, tapi kirimannya ilmu hitamnya ini meleset ke saya, meleset ke anak saya yang kena ini. Sampai seperti itu, dan pengobatan selesai sembuh baru dia, oh iya ya sakit infeksi anak saya. Dan bisa sembuh. Itu loh. Ya kembali lagi ya, kita harus paling enggak sebelum kita ke ilmu yang hitam itu, kalau kita mau percaya enggak percaya dengan ilmu hitam, ayo dong cari ilmunya dulu. Belajar ilmunya, kita sebagai orang yang berilmu, ayo cari ilmunya dulu. Benar enggak sih? Periksa. Yang penting udah ikhtiar dulu, udah berusaha ke A, B, C, D, semua udah berobat ke semua, belum ada, ya ayo silakan. Istilahnya obat tradisional. Nah, silakan mau cari obat ini, mau opsi-opsi ini silakan. Tapi paling enggak sudah berusaha ini loh. Kita udah lihat ini loh. Itu. Dan jangan khawatir, kita ilmu ini masih berkembang terus kok. Penelitian ini kita terus tetap berjalan ya. di kampus itu penelitian terus ada, dosen kita harus penelitian, harus ini klinisi penelitian. Kita dituntut untuk supaya apa? Ada update. Ada update ilmu kedokteran. Ini Dok, kalau misalnya ini kan di asumsi masyarakat awam gitu ya, kalau mungkin ke dokter umum kan ada fasilitas asuransinya, ya kan? Kalau misalnya ke vaskes pertama itu kan ada asuransinya. Nah ini kalau udah misalnya menyangkut ke penyakit berikutnya nih, udah terdiagnosa kayak ini, itu ditanggung asuransi nggak sih Dok? Ditanggung. Itu ini asuransi apa dulu ini? Asuransi pemerintah lah gitu. Tapi kalau asuransi pasti ditanggung. Kita penyakit paru kecuali kosmetik ya. Oh ya, oke. Mempercantik paru-paru. Nah, kan enggak ada kan gitu ya. Ada ya Dok? Iya. Nggak tahu ya diapain gitu ya. Makanya itu yang enggak ada, misalnya gampangannya adalah memberikan vitamin. Saya minta vitamin Dok untuk paru-paru. Nah, itu kita tidak bisa berikan. Memang ada batasannya. Tetapi kalau untuk pengobatan ditanggung penuh oleh pemerintah. Tenang. Tenang. Ditanggung penuh oleh pemerintah. Kalau pasien-pasien paru, pengobatan paru-paru semua kita ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sebaik itu. Benar. Oke. Jadi tinggal kita mau periksa apa tidak. Kita malu atau tidak. Itu loh. Ke vaskes 1, nanti kalau di vaskes 1 ternyata pengobatan misalnya dikasih obat oleh dokter Suci misalnya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak sembuh, dokter Suci wajib merujuk. Enggak boleh lagi sampai 4 kali 5 kali dikasih obat terus, enggak. Wajib merujuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit pun seperti itu. Oh, penyakit ini seperti ini. Oh iya, memang butuh masih pengobatan di rumah sakit. Yuk kita obatin. Tetapi kalau tidak, pengobatan misalnya kayak tadi pengobatan TBC bisa kok diambil ke vaskes 1, bisa kok diambil ke dokter umum. Yuk kita kembalikan yuk. Iya. Nggak mesti harus ke dokter spesialis berarti ya, ke dokter Suci pun bisa gitu ya. Bisa. Jadi memang sudah, cuman kadang-kadang masyarakat ini yang belum paham, Mas. Belum paham dengan fase-fase, maksudnya syarat-syaratnya itu. Dia selalu berpikir, waduh saya ke rumah sakit bayar ini mahal ini. Ini itu. Karena kan anggapan kalau udah urusan kesehatan tuh mahal gitu anggapannya. Apalagi ada yang tadi dokter Suci bilang malas ngantri. Ya malas ngantri benar. Malas ngantri itu. Saya bilang makanya kalau ke rumah sakit di rumah sakit kota di saya bilang datanglah pagi. Saya ada kok jam 7 pagi saya udah di rumah sakit, saya bilang gitu. Nggak mungkin ngantri, saya bilang gitu. Pasti dilayani sampai jam 12 itu cepat kok, saya bilang gitu. Jadi mereka sudah jadi mereka tahu saya nggak ngantri. Ayo periksa yuk. Oh iya saya nggak ngantri. Oh iya itu. Oke. Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Ada. Apa? Siap. Mbak Nining apa mau ditanya Mbak Nining? Kalau penularan TB lain Dok yang tidak bergejala itu kayak TB usus dan lain sebagainya itu sama penularannya kayak TB paru? Sama Mbak. Jadi penularannya kembali lagi melalui tadi. Ada orang yang batuk,
Kita nongkrong sama-sama, nongki cantik sama-sama, minum, dia batuk. Kita ngiranya dia batuknya karena gara-gara minum manis. Padahal dia di rumahnya udah batuk. Nah, itu nempel di meja, nempel kita lewat udara, ketularan. Tetapi daya tahan tubuh pasiennya baik. Baik, sehingga tidak ada gejala. Kumannya diam, akhirnya dia ke kelenjar getah bening, ke tentaranya, ke bentengnya. Ke benteng dulu. Iya, kalau usus belum tentu batuk. Dia tidak batuk. Makanya dia cari kemana dulu. Nah, begitu di usus, dia gejalanya biasanya mohon maaf, diare, susah buang air besar. Tapi bakterinya dari TB. Dari TB, sakit perutnya. Nah, sama dokter dia larinya nggak ke dokter paru, dia larinya kemana? Ke dokter penyakit dalam. Diobatin sama penyakit dalam. Oh, ini sakit lambung, sakit ini karena bakteri di lambungnya ini. Nggak sembuh 2 minggu, 3 minggu, akhirnya pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan dalam. Kita bahasanya di endoskopi, diambil jaringannya, diperiksa jaringannya. Nah, ketahuan Baru positif ada infeksi TBC-nya. Menyeramkan. Iya, seperti itu. Tulang belakang juga gitu. Pasiennya enggak ada tulang belakang, enggak bisa bangun, enggak bisa duduk, tiduran baringan terus. Larinya bukan ke dokter paru, larinya kemana? Ke dokter tulang. Enggak apa-apa, saya enggak ada masalah. Baik-baik itu harus wajib memang ya kan, memang enggak ada gejala batuk. Karena rasa sakitnya di Karena rasa sakitnya di sana. Tetapi begitu diperiksa, infeksi TBC. Diambil cairan di belakangnya, kita periksakan cairan di antara tulang ini belakang ini ada cairan, kita periksa ada. Berarti berarti mulai sekarang kita harus mikir nih berarti dok ya. 4 bulan kemarin kita habis berinteraksi sama siapa? Intinya pembicaraannya adalah kalau ada orang batuk, hati-hati. Jangan meremehkan, mulai sekarang jangan meremehkan. Mohon maaf ya, kadang-kadang yang paling banyak itu adalah orang tua datang bertamu batuk, krok. Anak kita main di situ, kumpul sana sini. Kasihanlah anak kita. Kalau memang batuk, ingetin, Pak, batuk apa? Tamu kalau memang bisa pakai masker, kasih masker seperti itu. Nah ini menyangkut soal masker nih, ini kan batuk kan droplet dan lewat udara lah gitu ya. Ini pakai masker gitu, apakah emang sembuh nggak sih kita pakai masker? Bisa menghindari TB nggak sih kita kalau pakai masker? Oh sembuh tak pertanyaan. Kalau sembuh ya oke, sembuh enggak berarti ya? Enggak lah. Enggak ya. Maksudnya bisa terhindar nggak sih dengan ini bakteri ini? Setidaknya ada bariernya ya, ada penghalangnya. Bisa Mas ya. Kalau kita zaman Covid dulu ya, ada, ya. Kalau ada gambarnya lucu, yang orang enggak pakai masker sama-sama enggak pakai masker, ini pasien Covid nularin 100%. Tetapi kalau pasiennya yang pakai masker itu bisa menghindarin 50%. Ya, setidaknya mengurangi. Ya, kalau yang pasiennya batuk, kruk, tapi yang orang yang enggak batuk pakai masker itu bisa menghindarin 70%. Tetapi kalau sama-sama bisa sampai 20%. Nah, yang kita harapkan adalah yang sakit ini pakai masker ya. Mulai sadar lah gitu. Mulai ya, sadar. Ya. Batuk pakai masker gitu. Ya. Batuk pakai masker dong. Jangan bagi-bagi. Duit bagi enak. Iya, bagi ayo. Jangan bagi-bagi. Jangan dibatuk ya dok. Iya. Itu yang saya selalu bilang. Ayo Bu, kalau mau bagi-bagi silakan, tapi bagi-bagi yang lain. Jangan bagi-bagi batuk. Itu. Di tempat umum pun saya udah sering kok. Saya bawa masker banyak, di tas itu bawa masker. Saya bagi. Ibu batuk pakai. Saya kemarin sempat naik pesawat juga gitu. Depan saya batuk, saya kasih. Marah dia. Saya batuk tersinggung. Saya batuk karena dingin kok, Pak. Saya bukan batuk karena apa? Iya Bu, pakai. Saya enggak tahu Ibu batuk apa enggak karena apa. Pakai ya. Mohon maaf karena Ibu batuk terus dari tadi. Saya pun juga sama sebenarnya dok. Kalau misalnya udah kena dingin AC pesawat gitu ya, AC pesawat, saya pasti bakal batuk. Jadi makanya kalau sebelum naik pesawat tuh saya pakai masker. Nah. Iya. Tapi kan jarang banget yang punya inisiatif Kayak Mas Dio. seperti itu gitu. Iya. 1 dari 1000. Iya. Bukan 1 dari 10 loh. 1 dari 10 enak di pesawat itu. 1 dari 1000. Berarti orang kayak saya langka berarti. Langka banget. Kayak perlu dimuseumkan berarti kalau langka museum. Ya termasuk banyak yang pulang haji kemarin banyak yang sakit batuk, nggak sembuh mungkin ya punya saudara sakit pulang dari haji batuknya ini karena di pesawat nggak ada yang pakai masker, tertular semua satu tempat waktu itu juga batuk itu karena tertular itu loh. Gimana saya dok mau ibadah masa pakai masker?
Ya nggak apa-apa kan, perasaan kan udah ada fatwanya kalau nggak salah kan boleh kan? Iya, saya bilang kalau sholat oke lah Bu, buka. Tapi kalau udah di jalannya kan bisa pakai masker Bu. Yang di jalan-jalannya di bis kan bisa pakai masker, di pesawat kan bisa pakai masker. Kalau sholat oke lah, kalau wudhu sholat oke, saya masih bisa pahamin. Tapi kalau udah di bis, di pesawat kan bisa pakai masker Bu. Iya, malas buka tutupnya Dok. Malas lagi. Banyak ya, banyak Selalu mencari alasan gitu ya. Itulah polanya. Kembali lagi karena itu masyarakat lagi Mas. Ayo edukasi. Oke, ini ada lagi teman-teman? Mau tanya, Ria? Aman? Makasih Mbak Ria, pakai masker. Pakai masker nih langsung. Iya, betul. Iya. Enggak sih sebenarnya kalau enggak ada batuk, enggak ada apa-apa kayak kita gini enggak ada batuk, ya bebas-bebas aja enggak pakai masker. Tapi kalau saya nggak pakai lipstik, pakai masker loh Dok. Jadi Oh, gitu. pakai masker berarti lagi nggak dandan. Mbak gitu Ria ya. lagi nggak dandan soalnya. Oh gitu. Oh milek asik. Oh iya. Iya. Oke, ini kayaknya udah berapa lama, Mam? 1 jam? Oke, panjang banget ya. Iya. Ini deh dari dokter Suci sama dokter Rizky, ada yang mau disampaikan terakhir deh. Ini terkait Oke. untuk terserah khusus untuk TB atau mungkin untuk kesehatan kita semua, terserah silakan. Oke. Untuk TB ya. Oke. Nah, karena memang TB ini permasalahannya amat sangat lama, sampai kita paham betul kita pada saat baru lahir itu setiap bayi harus divaksin. Iya. Ya itu terkait untuk pencegahan TB-nya sebenarnya. Nah, tapi kenapa sampai ribuan tahun masih juga nih TB? Nah, yang bisa saya sampaikan adalah satu tadi, ketika kita ada gejala yang batuk, selalu pikirkan yang terburuk dulu. Ketika kita ngomong yang terburuk, kita akan lebih aware, menjaga diri untuk tidak menularkan kepada orang lain. Ya, ketika kita tidak menularkan ke orang lain kan minimal kita tidak zolim dulu nih Mas. Iya, karena bertanggung jawab dong. Bertanggung jawab dong Iya. untuk diri kita dan tidak membuat orang lain sakit, ya kan. Terus yang kedua untuk mungkin banyak pendengar penonton ini penonton yang kita. memang penonton ini yang di pelosok sana kan dia tidak menonton ini, tapi yang menonton please jangan cuek. Nah, karena memang semakin generasi sekarang kan semakin cuek ya. Nah, tapi mulailah untuk tidak cuek ketika misalnya tadi sudah disampaikan kalau misalnya ada yang batuk, tolong di minimal edukasi untuk pakai masker. Sehingga akhirnya yang tadinya kita tidak pernah tahu itu penyebab gejalanya itu apapun itu, menjadi minimal tidak menularkan ke orang lain. Dan bagi yang sudah terdiagnosis TB atau misalnya yang kontak erat dengan TB walaupun tidak ada bergejala, tolong berinisiatif untuk memeriksakan diri sehingga akhirnya angka terdeteksinya itu tercapai atau semakin meningkat, yang akhirnya ketika sudah terdeteksi akan lebih mudah. Biarkan pemerintah yang memikirkan untuk kebijakan, tapi mari kita nih sebagai masyarakat yang membantu supaya kebijakan ini bisa terlaksana untuk di tingkat masyarakat, seperti itu. Oke. Dokter. Mantap, Dokter Suci sudah mantap ya. Memang itu. Kalau dari saya cuma satu pesan saya, jangan takut periksa. Dan yang kedua adalah TB bisa sembuh. Jangan takut ya, jangan takut. Ayo kalau dari saya segi klinisi, TB itu bisa diobatin, TB itu bisa sembuh, tinggal kembali lagi. Ayo mau periksa, jangan malu, jangan takut. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin perlu memang dari kita adalah kita sering-sering, terutama saya klinisi, ada dokter ini, kita harus memang sering-sering datang ke masyarakat untuk TB ini. Dan memang nanti coba saya pikirkan strateginya, karena memang masyarakat ini tidak tahu kok sebenarnya. Satu masalah ini adalah masyarakat NTB ini kebanyakan mereka tidak tahu, Mas. Mereka tidak tahu TBC itu seperti apa, dan sampai detik ini pun masih banyak yang pertanyaan yang tadi yang aneh-aneh seperti itu masih banyak. Itu kan berarti tandanya kan mereka belum paham ya. Itu makanya kita harus educate, ayo rajin-rajin edukasi ke pasien. Yang saya pesan adalah pasien TBC itu bisa sembuh, ndak usah takut periksa, ndak usah takut periksanya mahal. Bukan periksa memalukan TBC juga ya. bukan memalukan. TBC itu juga. bisa sembuh, tidak perlu biaya mahal, semua udah difasilitasi oleh pemerintah. Ingat, kita masih punya anak cucu, masih banyak generasi penerus kita. Jangan sampai mereka yang sakit juga. Cuma pesan saya itu aja. Demi Indonesia Emas 45. Indonesia Emas. Ya, bener ya. Iya. Ya kita harus sehat dong gitu. Harus ya. sehat. Harus sehat itu. Anak cucu kita kan juga kasihan kalau mereka sakit, Iya, Mas Dio.
Saya kepikiran sama anak-anak saya jadinya kalau udah batuk itu kan gimana gitu rasanya ya. Dokter anak pun juga udah ini kok gencar sekali kok. Batuk lebih dari 2 minggu langsung periksa ini. Nggak usah takut. Kemarin anak saya habis imunisasi yang terakhir aja kan anget ya badannya ya. Itu saya udah waduh anak saya sakit ini gitu. Padahal imunisasi untuk kesehatan ya gitu. Apalagi untuk ini. Oke, teman-teman. Thank you, terima kasih dok Rizky, Dr. Suci. Asik Terima sekali. kasih Asik. buat yang ini Senang nanti sekali. jangan lupa ditonton di YouTube-nya RRI Mataram Official. Bye, thank you. Bye. Bye. Thank you ya Mas Tio ya. Sama-sama. Bisa berbagi ya Mas Tio ya. Thank you.